sekitar 1000 pasukan. Cerita nih. Kemudian kaum muslimin hanya 300 pasukan. Jadi ini adalah peperangan yang sebenarnya tidak masuk akal, atau peperangan yang disitu menimbulkan keajaiban yang luar biasa. Karena ketidakseimbangan antar dua pasukan lawan dan musuh. Ketika waktu itu, Bapak Ibu, banyak sekali sahabat-sahabat yang di situ sudah seakan-akan tidak percaya bahwasannya nantinya kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin hanya 300 pasukan, sedangkan kaum kafirin itu sekitar 1000 pasukan, 300 kali lipat. Kemudian setelah sampainya di wilayah dekat Badar, yaitu di wilayah Bi'rur Rawhah, Rasulullah di situ ada sebuah sumur yang airnya mengandung racun. Jadi tidak ada pada waktu itu yang berani mendekati sumur Bi'rur Rawhah tersebut. Sehingga Rasulullah meludahi sumur tersebut dan secara langsung sumur itu menjadi netral, tidak ada racun. Ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat meminum air tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Badar, berkumpul di sebuah wilayah yang sekarang dibangun disebut dengan Masjid Arish. Jadi ini adalah sebuah masjid yang ada di wilayah Badar. Kemudian setelah itu barulah terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Di situ Rasulullah meminta doa atau berdoa kepada Allah. Allah mengirimkan beberapa malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar tersebut, sehingga disebut malaikat ini adalah Rijalullah atau Rijalul Ghaib, yang di situ ada tanda-tandanya yang di situ membantu dalam peperangan Badar tersebut, sehingga kemenangan diraih oleh kaum muslimin, sehingga nama kaum kafirin tercoreng. Lu aku pasukannya lu yang akhir kalah, gak terima. Jadi gak terima. Setelah itu gak terima kaum kafirin, maka salah satu pembesar dari kaum kafirin yaitu Hindun mengajukan sebuah pembanding, yaitu perang yang nomor 2 yang diadakan di wilayah Uhud. Nah, di wilayah Uhud inilah Bapak Ibu kita akan mengunjungi ke sana. Di wilayah Uhud ini Rasulullah membuat sebuah skema peperangan yang dimana Rasulullah meletakkan para sahabat yang ahli dalam bidang memanah di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Rumat. Nanti kita juga akan melihat Bukit Rumat. Ada sekitar 50 sahabat yang ditetapkan Rasulullah untuk bertugas di atas bukit yang memang ahli dalam bidang memanah, yaitu memanah musuh dari atas bukit. Rasulullah memberikan sebuah pesan bahwasannya dalam keadaan apapun, entah itu menang maupun kalah, maka jangan sekali-kali kalian turun dari Bukit Rumat ini. Akan tetapi setelah itu peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga di bawah wilayah Uhud itu banyak sekali harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Jadi sahabat-sahabat saling isor, kode rebutan, nasi kubur wedi gak pemanan, baru derek mandap, melok, apa itu bahasa Indonesianya, ikut ke bawah untuk ikut raya cara Jawa. Nah setelah itu mereka lupa dengan pesan Rasulullah yang dalam keadaan apapun, entah itu menang maupun kalah, maka jangan sekali-kali untuk turun gunung. Karena beliau-beliau para sahabat itu turun gunung, maka datanglah pasukan kafirin, pasukan berkuda, yang di situ dipimpin oleh seorang panglima perang sebelum masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid naik ke atas bukit untuk menguasai wilayah yang sebelumnya digunakan untuk orang-orang yang ahli bidang memanah dari kaum muslimin. Nah setelah itu keadaan diambil alih oleh kaum kafirin, akan tetapi setelah itu keadaan kembali pulih dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga Hindun ini saking balas dendamnya menyewa seorang budak yang di situ berkulit hitam yang ahli dalam bidang menembak, yang khusus ditugaskan untuk mengintai dan membunuh Sayyidina Hamzah. Kembali ke kuis, siapakah budak
kulit hitam tersebut yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib? Yang bisa jawab 10 real. Ibu-ibu, halo, wah belum 10 real kita ini. Siapakah budak berkulit hitam yang disitu disuruh oleh Hindu, yaitu pembesar kaum kafir, yang disuruh untuk menembak Sayyidina Hamzah? Gak ada jawab? Terlalu sulit? Siapa? Siapa? Halo, ada yang bisa angkat tangan, ibu-ibu? Ini lagi buka selesai kita ini. Ganti pertanyaan, kita lanjutkan. Namanya adalah Wasi. Wasi. Mesti anak-anak sama doa apal ini. Jadi kan kebetulan apal nonton ini. Kudu apal guys. Jadi Wasi ini adalah seorang budak berkulit hitam berkebangsaan Negro yang diutus khusus oleh Hindun untuk menembak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga Sayyidina Hamzah mati syahid ketika dalam peperangan Uhud tersebut. Beliau bahkan dibedah dadanya oleh Hindun, kemudian diambil hatinya. Ada mengatakan sampai di mamah oleh Hindun, saking Hindun itu bencinya, saking balas dendamnya kepada Sayyidina Hamzah karena sudah menewaskan keluarganya, yaitu kaum kafirin ketika peperangan Badar. Kemudian Bapak Ibu, ada juga seorang panglima perang yang ahli dalam bidang memanah yang gugur dalam peperangan Uhud, yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Setelah itu banyak sekali juga sahabat-sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud, bahkan hatta Rasulullah SAW itu beliau berdarah, kemudian beliau dibawa oleh para sahabat menuju ke